Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Yohanes Noes, NIM 2101 070085, kelas 5B, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang salah satu kasus untuk memenuhi kriteria kelulusan mata kuliah Filsafat Pancasila. Kasus yang akan saya bahas di sini adalah kasus tentang pengungsian Rohingya yang dapat kita lihat atau kita pandang melalui nilai-nilai Pancasila. Oke, baik, sebelum ke pembahasan inti, kita akan membahas sedikit tentang pengungsian Rohingya di Aceh. Berdasarkan laporan UNHCR, ini merupakan gelombang kedatangan Rohingya yang ke-10 dalam 1 bulan terakhir. UNHCR mencatat total pengungsi yang berada di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 jiwa, termasuk 140 orang yang bertahan dalam 1 tahun terakhir. Gelombang kedatangan orang Rohingya ke Aceh diwarnai sentimen negatif warganet Indonesia. Bahkan narasi kebencian dan hoax soal Rohingya marak beredar di media sosial. Sejumlah anak pengungsi Rohingya menikmati buah semangka dan bantuan dari warga Banda Aceh setelah mereka 5 kali berpindah-pindah tempat karena penolakan dari masyarakat lokal dan kini berada di penampungan. Kini mereka berada di penampungan sementara di Balai Mauseraya, Kota Banda Aceh. Di tengah polemik ini, seorang anggota DPR mewacanakan agar penyelamatan pengungsi yang masuk wilayah Indonesia harus didahului pemeriksaan status mereka. Peneliti yang fokus pada Rohingya dari BRIN mengkritik wacana tersebut karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sekaligus bertolak belakang pada aturan yang sudah dibuat Presiden, yaitu Presiden Joko Widodo. Sementara itu, nelayan di Aceh mengatakan kalau ada musibah di laut wajib kita tolong. Kalau tidak menolong ada sanksi adat. Seorang nelayan di Aceh, Rami Fahzri, mengatakan hukum adat laut yang disepakati bersama dengan pimpinan adat yang disebut Panglima Laut mengikat para nelayan untuk menolong siapapun yang kesusahan di laut. Di darat kita bermusuhan, ketika di laut kita menjadi saudara. Kalau ada musibah wajib kita tolong, kalau tidak menolong ada sanksi adat, kata Rahmi. Menurut Rahmi, aturan tersebut sudah turun-temurun berlaku dari nenek moyang yang menjadi kekhususan adat Aceh dan tidak goyah
walau sejumlah kalangan menyuarakan penolakan pengungsian Rohingya. Jika di laut akan kita tolong, tetapi jika dibawa ke darat itu urusan pengawasan dan pemerintah, jadi di luar tanggung jawab nelayan, tambahnya. Panglima Laut Aceh Miftah Jud Adek juga mempertegas hal itu. Bagi kami, Rohingya itu bukan kewenangan hukum adat laut untuk menerima mereka. Kami hanya menerapkan hukum sosial untuk membantu mereka di laut apabila mereka butuh, tanpa menarik atau mengangkut ke darat. Membantu orang yang butuh pertolongan adalah kewajiban kita semua, kata Miftah. Apa itu hukum adat Laut Aceh? Berdasarkan keterangan Miftah, lembaga hukum adat laut adalah lembaga adat nelayan yang dipimpin seseorang yang dipilih secara adat, yaitu Panglima Laut. Panglima Laut ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai 16 abad yang lalu. Secara historis, Panglima Laut bertugas sebagai perpanjangan tangan raja untuk menjaga laut. Secara historis, Panglima Laut bertugas sebagai perpanjangan tangan raja untuk menjaga laut sebagai lalu lintas perdagangan, termasuk memungut pajak, melayani dan menjaga keamanan para pedagang dari luar kerajaan, termasuk perlindungan untuk nelayan. Seiring perkembangan zaman, lembaga ini mengambil peran menjaga keamanan di laut agar nelayan tidak berkonflik dalam mengeksploitasi sumber daya ikan. Kemudian menjaga hukum adat dan adat istiadat yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat nelayan, termasuk sosial. Seiring perkembangan zaman, lembaga ini mengambil peran menjaga keamanan di laut agar nelayan tidak berkonflik dalam mengeksploitasi sumber daya ikan. Kemudian menjaga hukum adat dan adat istiadat yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat nelayan, termasuk adat sosial di dalamnya, serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai dan laut. Hukum adat bukan kanun atau undang-undang yang perlu disahkan oleh DPR Kabupaten atau DPR Aceh atau pemerintah, kata Miftah. Sebelum ramai kehadiran Rohingya, banyak nelayan Aceh membantu orang-orang di laut, baik hidup maupun sudah meninggal, tanpa melihat agama, ras, etnis, tegas Miftah. Kasus pengungsian Rohingya. Dalam kasus ini dapat kita lihat atau kita pandang dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita lihat dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang sama dan memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, tindakan diskriminasi Rohingya yang mayoritasnya Muslim harus dihentikan. Yang kedua, kita lihat dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pada pentingnya
menghargai martabat manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan dan pengusiran terhadap Rohingya harus dihentikan dan mereka harus diberikan perlindungan dan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Yang ketiga, kita lihat dari nilai persatuan Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman etnis dan agama harus memberikan contoh dan menangani kasus pengungsian Rohingya dengan cara yang damai dan menghormati setiap orang serta semua hak asasi manusia. Yang keempat, kita lihat dari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menanamkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia harus melibatkan masyarakat dan organisasi kemanusiaan dalam menangani kasus pengungsian Rohingya dan mencari solusi yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Yang kelima, kita lihat dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa Rohingya yang tinggal di Indonesia diberikan hak yang sama seperti warga negara lainnya, termasuk hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan. Solusi yang bisa saya berikan untuk kasus ini atau kasus pengungsian Rohingya ini dapat dilihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perlindungan dan hak yang sama kepada Rohingya yang tinggal di Indonesia, termaksud hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan. Yang kedua, melibatkan masyarakat dan organisasi kemanusiaan dalam menangani kasus pengungsian Rohingya dan mencari solusi yang benar dan tepat. Yang ketiga, mendorong dialog antar pemerintah Indonesia dan pemerintahan Myanmar untuk menyelesaikan konflik dan memberikan hak yang sama kepada Rohingya di Myanmar. Yang keempat, mendorong kerjasama internasional untuk menangani kasus pengungsian Rohingya dan memberikan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh para pengungsi Rohingya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya menghormati hak asasi dan memperlakukan semua orang dengan adil dan benar serta beradab tanpa memandang agama, ras, atau etnis. Ini saja yang dapat saya bahas dan saya jelaskan dari kasus pengungsian Rohingya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Atas perhatian teman-teman,
yang sudah sedia menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam Pancasila.